Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga terbitnya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kiemas menyoroti potensi IKN terbengkalai setelah munculnya putusan MK tersebut. Giri mengatakan putusan MK tersebut memiliki dua sisi implikasi bagi nasib IKN. Sisi pertama, putusan tersebut menjadi pengingat pemerintah agar lebih serius dalam mempersiapkan infrastruktur IKN. Salah satu yang harus disorot adalah target kepastian penyelesaian infrastruktur dasar dan penunjang untuk kebutuhan pemindahan aparatur pemerintah. Menurutnya harus ada pejabat tinggi negara yang bertugas di IKN agar pemerintah bisa lebih serius mengurus IKN. Sementara itu, untuk sisi kedua, Giri menyoroti aspek kebermanfaatan proyek IKN. Ia mengingatkan pemerintah soal potensi IKN terbengkalai setelah putusan MK dikeluarkan. Giri mewanti-wanti agar bangunan dan infrastruktur di Kalimantan Timur itu tidak terbengkalai dan berujung menjadi kota hantu. Giri menilai potensi tersebut bisa terjadi jika putusan MK dimaknai pemerintah sebagai celah untuk bisa berlama-lama menunda kepemindahan ibu kota. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pengertian berlaku pada pasal 73 Undang-Undang 2 tahun 2024, kekuatan berlaku dan mengikat substansi atau materi norma pemindahan ibu kota negara adalah ketika keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden. Berkenaan dengan waktu dimaksud dalam pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU 24 Romawi/2026 yang diucapkan sebelum menegaskan apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara dalam Undang-Undang 2 tahun 2024 Junto Undang-Undang 151 tahun 2024 terdapat ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Hal demikian dimungkinkan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya, dalam konteks permohonan akuo, berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden dimaksud. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026
selesai diucapkan pukul 14:54 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi disebut di atas, yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.